Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih pada semangat ya untuk pembelajaran hari ini? Masih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tema mengenai toleransi antar umat beragama. Siapa yang udah tahu arti tentang toleransi? Menghargai. Menghargai. Ada yang mempunyai teman yang berbeda agama di sini? Ada. Angkat tangan coba. Saya Iya, siapa? Teman? teman. Ya bisa diceritakan sedikit gimana rasanya mempunyai teman yang berbeda agama? Sangat suka. Kalian sukanya di mana, Mbak? Sangat seru maksudnya. Kan beda agama kayak bisa mengetahui. Kalau Mbak Syariah, Sangat berkesan. Berkesannya gimana? kita bisa tahu kalau misalkan agama lain itu benar-benar menghargai kita. Cewek apa cowok? Cewek. Masuk. Selanjutnya itu akan menerangkan dulu pengertian tentang toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati orang lain atas hak-haknya. Toleransi mengajarkan bahwa setiap orang lain itu mempunyai hak yang harus dihormati. Nah, apakah itu? Yaitu hak dalam berbagai perbedaan. Dalam setiap hak itu ya, yang harus dihormati oleh setiap orang untuk menjalankan keyakinannya dalam perbedaan masing-masing. Selanjutnya ada ajaran tentang kebebasan beragama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, karena kebebasan agama ialah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bentuk toleransi antar umat beragama. Yang pertama, menghargai keberadaan agama selain Islam. Ada yang tahu nggak Masjid Istiqlal itu di kota mana? Jakarta. Itu lokasinya bersebelahan dengan gereja katedral. Itu contoh yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua, ada menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Selanjutnya, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang dimaksud bekerja sama dalam hal ini bukan mencampurkan antara cara ibadahnya, tetapi misalnya berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, itu bisa bersama-sama atau bermusyawarah. Yang selanjutnya, prinsip dalam persaudaraan Islam di antara sesama orang yang beriman adalah saudara. Jika ada perselisihan, maka bisa berdamai di antara keduanya tanpa adanya
kesalahan. Yang kedua, hindari perbuatan menghina kelompok lain karena bisa menjadikan pertengkaran antara keduanya. Yang ketiga, hindari perbuatan saling mencela. Yang keempat, berbaik sangka terhadap sesama. Kemudian, hindari perbuatan saling mencari kesalahan. Dan yang terakhir, hindari perbuatan membicarakan kejelekan sesama. Ada contoh toleransi umat Islam sepanjang masa. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak memaksa Abu Thalib untuk memeluk Islam. Ada yang tahu Abu Thalib itu siapa? Paman Nabi. Abu Thalib adalah paman Nabi yang mengasuh Nabi dari usia 8 tahun. Pada saat Nabi berdakwah, Abu Thalib juga menjadi pelindung dan pembela beliau. Tetapi sampai Abu Thalib meninggal dunia, dia tetap tidak memasuk Islam atau mu'alaf. Yang kedua, kaum muslimin hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habsyah. Yang ketiga, Rasulullah memperbolehkan umat Nasrani berbaktian di masjid. Yang keempat, Nabi Muhammad memiliki mertua beragama Yahudi. Yang terakhir, umat Islam di Indonesia bersedia menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tentukan kalian tidak asing dengan kalimat dengan menjalankan kewajiban, menjalankan syariat bagi pemeluknya itu sekarang diganti menjadi sila ke? Ada yang tahu? Berapa? Satu yang berbunyi ya, yang sekarang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, para pemimpin umat Islam terdahulu menyepakati penghapusan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat umat Islam bagi pemeluknya untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan membagi 4 kelompok. Berhitung atau langsung? Langsung. Oke, langsung dibagi kelompok 1. Oke, bisa dipahami dulu ya, dibaca dulu ceritanya setiap kelompok. Beri waktu 5 menit aja ya untuk baca. Nanti dipresentasikan ke depan dan memberi tanggapannya. Sudah selesai membacanya? Sudah. Oke. Dari kelompok berapa yang mau maju? 1. Ya, silakan. Ini ilustrasinya kita baca bersama dulu, dengarkan semuanya ya. Iya, Bu. Yang ilustrasi kelompok pertama, Arman berteman akrab dengan Kevin. Arman sangat ingin agar suatu saat Kevin mendapat hidayah dari Allah Sehingga memeluk agama Islam. Demi terwujudnya keinginan itu, Arman sering mengajak Kevin berdiskusi tentang agama Islam. Beberapa kali Arman juga meminjami Kevin buku-buku keislaman untuk dia baca. Arman sering juga memaksa Kevin untuk ikut sholat dan ngaji bersamanya. Bagaimanakah tanggapan kalian terhadap sikap Arman tersebut? Apakah itu termasuk sikap toleran? Jelaskan. Dari menurut tanggapan kelompok pertama bagaimana? Ini tidak termasuk sikap toleran. Karena memaksa Arman untuk ikut sholat dan ngaji bersama. juga
akan mengerjakan tugas. Sebagai seorang muslim, apa yang seharusnya dilakukan Niko dan Lisa? Kita harus toleransi kepada Albert dan keluarganya. Jadi kita harus menunggu keluarga Albert untuk ke gereja dulu, baru melanjutkan mengerjakan tugas. Jadi tugasnya ditunda dulu sampai selesai. Albert selesai dari gereja. Gimana semuanya? Setuju. Beri tepuk tangan. Kelompok 3. Di sebuah desa terdapat dua tetangga, Pak Ali yang beragama Islam dan Pak Yosef yang beragama Kristen. Ketika Pak Yosef merayakan Natal, Pak Ali menghormati dengan tidak mengganggu suasana dan menghargai acara tersebut. Begitupun sebaliknya, saat bulan Ramadan tiba, Pak Yosef juga menghormati dengan tidak membuat kebisingan dan ikut memberikan dukungan kepada Pak Ali dan keluarganya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Apakah hal tersebut termasuk sikap toleransi? Ya. Karena Dan apa akibatnya? Karena saling menghormati. ya, karena Pak Ali itu ketika Ada tidak mengganggu tidak mengganggu. dan begitu pula sebaliknya. Ya. Kira-kira apa manfaatnya dari ketika dua orang tersebut itu saling toleransi? Menciptakan kerukunan, Terus Menjaga tali persaudaraan. ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangannya. Kelompok terakhir. Apa? Baca dulu Mbak Febri dan Mbak Anissa. Revan dan Doni adalah teman sekelas. Revan seringkali menolak ajakan Doni untuk diskusi ketika saat mengerjakan tugas kelompok. Bahkan tidak mau bermain bersamanya. Revan hanya mau berteman dengan orang yang seagama dengannya, dan alasan agamanya lebih benar dan menganggap agama Doni salah. Saat Doni mengikuti kegiatan ibadahnya, Revan juga membuat komentar negatif kepada Doni. Bagaimana tanggapan kalian jika ada teman sekelas yang memiliki sifat seperti Revan? Mana menurut kelompok? menasihati bahwa bertoleransi terhadap beda agama itu sangat penting dan kita tidak boleh mengejat ya. Dengan yang berbeda agama karena semua itu sama di mata Allah. Beri tepuk tangan kelompok 4. Jadi dari pemaparan materi tersebut bisa disimpulkan bahwa toleransi adalah menghormati hak-hak semua orang. Karena di Indonesia ini banyak ya agamanya beragam. Apa saja agamanya? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Ya itu tadi semua yang ada di 5 yang ada di Indonesia. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.